warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan saya Ibu Ike. Hari ini kita akan membahas materi tentang mengenal perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi dua jenis, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Kemudian yang jenis kedua yaitu perkembangbiakan hewan vegetatif adalah dengan cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dan berasal dari satu induk, misal hanya membelah diri atau bertunas, itu vegetatif. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah macam-macam perkembangbiakan generatif hewan ya. Perkembangbiakan generatif ini ada tiga, yaitu secara bertelur atau ovipar, yang kedua beranak atau vivipar, yang ketiga bertelur dan beranak yaitu ovovivipar. Nah, di samping sudah ada contoh kecilnya hewan-hewan tersebut. Ovipar itu ada di situ dicontohkan ada ikan, ada ayam, ada buaya, ada kura-kura, dan ada juga burung. Nah, sedangkan untuk vivipar di situ ada kucing, ada sapi, ada kuda, dan ada ikan paus. Kemudian ovovivipar itu ada ular, ada kadal, ada ikan pari, dan ikan hiu. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, bertelur secara ovipar. Nah, bertelur secara ovipar memiliki pengertian yaitu adalah hewan yang masuk kelompok ini berkembangbiak dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri diirami sampai menetas. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Jadi telur itu berkembang di luar ya. Setelah telurnya muncul baru di situ akan terjadi embrio dan calon si anak ayam atau anak bebek. Nah, ciri-cirinya adalah tidak menyusui anaknya. Yang kedua, tidak punya daun telinga. Induk suka mengerami telurnya dan kebanyakan adalah unggas. Nah, untuk contohnya yaitu di sini yang diambil adalah kura-kura, elang, ayam, dan buaya. Beberapa ada yang sampai mengerami telurnya, ada yang hanya diletakkan di tempat yang hangat. Yang mengerami contohnya ayam dan elang itu mengerami telurnya, sedangkan buaya juga mengerami, tapi dia juga ditaruh di semak yang hangat. Kemudian kalau kura-kura dan penyu, dia hanya ditaruh di dalam tanah yang sekiranya suhunya stabil. Untuk yang materi yang kedua yaitu materi tentang beranak atau vivipar. Pengertian dan ciri-cirinya, yang pertama adalah pengertian. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Yang kedua adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan yaitu yang pertama memiliki puting susu. Yang kedua memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Ingat, rambut bukan bulu ya, rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok hewan mamalia atau hewan-hewan menyusui. Contohnya di sini adalah kita ambil yaitu ada sapi, kerbau, kelinci, dan kambing. Mereka semua menyusui, baik hewan kecil maupun hewan yang besar.
Ada banyak lagi hewan-hewan yang masih tergolong dalam vivipar, masih banyak sekali. Nah, yang untuk berikutnya ialah bertelur dan beranak atau ovovivipar. Nah, pengertian dan ciri-cirinya adalah ovipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Jadi seperti melahirkan tapi masih ada telurnya. Jadi biasanya jika telur-telur tersebut tidak berhasil menetas juga ikut dikeluarkan dalam proses lahiran. Dalam proses melahirkan itu akan ada calon bayi atau anak, misal anaknya itu juga keluar dan telurnya juga keluar, biasanya juga seperti itu. Untuk beberapa hewan, telur-telur itu dimakan kembali untuk nutrisi sang induk setelah melahirkan. Nah, ciri khas binatang ovipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur, kemudian setelah cukup umur telur tersebut akan menetaskan anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari induknya. Yang seperti kalau manusia itu kan ada tali pusar untuk mengambil bahan makanan atau cadangan makanan dari sang ibu. Kalau ovipar ini telur tersebut ya ada cangkangnya, sudah ada cangkangnya dan cadangan makanan di dalam cangkang tersebut, jadi calon anak itu sudah mendapatkan cadangan makanan di dalam cangkang, jadi tidak di luar cangkang yang menyerap dari induknya atau seperti apa, tidak. Untuk contohnya di sini kita ambil empat hewan, yaitu yang pertama adalah hiu, yang kedua adalah kadal, yang sisi atas itu hiu dan kadal. Kemudian yang bawah itu ada ular, sudah sering ular itu memang ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Jenis-jenis beberapa ular dia termasuk ular yang ovovivipar, contohnya ular hijau itu ovovivipar. Kemudian yang berikutnya yang seperti mulutnya seperti bebek itu adalah platypus. Dari kemarin anak-anak sering tanya, Bu, platypus itu seperti apa sih hewannya? Platypus itu hewannya seperti apa? Nah, platypus itu ini ya anak-anak, hewannya seperti musang juga, terus mulutnya seperti bebek. Jadi platypus itu hewan yang berkaki 4, tetapi dia termasuk ke dalam hewan ovovivipar. Nah, untuk selanjutnya materi yang kedua itu adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu tanpa melalui proses kawin. Yang pertama membelah diri, yang kedua fragmentasi, yang ketiga adalah tunas. Nah, contohnya di sampingnya ada hidra, yaitu yang bertunas, planaria atau cacing pipih itu dengan cara fragmentasi, yang ketiga adalah amuba dengan cara membelah diri. Kita akan bahas satu persatu. Oke? Untuk yang pertama adalah membelah diri. Pengertiannya adalah perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu. Jadi hewan ini hanya sel satu, akan membelah diri menjadi 2 bagian, akan membelah dengan sendirinya tanpa dibantu dibelah dengan pisau atau apa, tidak perlu. Dia kalau misal memang saatnya untuk memperbanyak atau berkembang biak, dia akan membelah diri dengan sendirinya. Kemudian pembelahan 2 bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Jadi semuanya akan membelah. Inti sel yang sebelumnya di tengah akan membelah menjadi 2 dan dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Kemudian contoh hewannya di sini ada amuba, protozoa dan paramecium. Bentuknya adalah seperti ini. Paramecium, nah seperti kacang ya. Kemudian amuba, protozoa. Seperti ini.
mereka ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop atau kaca besar yang untuk laboratorium. Untuk yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi pengertian adalah fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya di sini ada dua, yaitu cacing pipih dan cacing pita. Nah, contohnya adalah ini. Cacing pita itu cacing yang sangat panjang, biasanya ada di beberapa hewan yang hidupnya di lumpur atau makannya lumpur, yaitu biasanya babi atau kerbau. Cacing pita ini juga misal dipotong bagian kepalanya akan tumbuh ekornya, dipotong bagian ekornya akan tumbuh kepalanya. Nah, untuk cacing pipih mungkin lebih jelas, ini sampai dipotong di 3 bagian, yaitu kepala, badan sendiri, dan ekor. Dan mereka masing-masing akan tumbuh membentuk individu yang baru. Yang berikutnya adalah tunas. Pengertiannya adalah pertunasan merupakan cara berkembang biak hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Organisme baru yang terbentuk merupakan hasil kloning dari induknya sendiri dan secara genetik memiliki susunan gen yang sama dengan organisme induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan yaitu Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Hydra yang paling atas sendiri seperti nanas ya, ada rambutnya, ada pohonnya yang kemudian tertunas, dia nanti akan jatuh kemudian membentuk individu baru. Coelenterata itu seperti ini, dan Porifera. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.